kenalin, aku Julia Amanda. Aku adalah seorang fashion designer dan perupa. Untuk latar belakang pendidikannya mungkin aku jelasin dari SMK ya. SMK itu aku di SMK Negeri 4, aku ngambilnya tata busana. Dan dari situ ada korelasinya ke kuliah, aku ngambil fashion design. Aku tertarik juga di dunia fine art, jadi selama kuliah itu aku juga barengin dengan aktif berkarya fine art gitu. Jadi kayak melukis, eksperimen media lainnya gitu. Oke, kalau waktu di prodi fashion design ya, itu tuh ada mata kuliah art fashion namanya. Jadi selama kita belajar art fashion itu, kita disuruh buat bikin lukisan. Jadi lukisan itu ada dibikin 10 ukuran 50x50 dengan pas. Terus kita kayak disuruh explore gimana caranya biar bisa nyari signature-nya itu gitu. Signature kita, tapi masih dalam konteks fashion-nya gitu. Tapi ada juga campuran ke fine art-nya gitu. Kita bisa menggabungkan fine art itu dengan fashion, terus jadilah sebuah karya baru gitu, tanpa harus terlalu terikat sama fashionnya gitu. Dalam artian nggak harus bikin bajunya gitu, tapi kayak masih ada nuansa fashionnya di dalam lukisan itu gitu. Kalau di fine art itu aku lebih suka gambar yang surrealis, pop surrealis kayak gitu. Jadi lebih banyak mengangkat tentang hal-hal yang terjadi di dalam diri manusia. Misalnya kayak tentang rasa sedih atau rasa senang gitu. Kalau aku kan memang lebih banyak mengangkat tentang hal itu ya. Ada beberapa lukisan yang dengan judul Repetisi Lara, itu tuh juga mengangkat tentang bagaimana aku menghadapi rasa sedih itu gitu. Aku menggambar wajah bayi di lukisan-lukisan aku. Banyak karakter-karakter itu yang muncul, itu karena memang aku ingin mengangkat tentang inner child, tentang sisi anak kecil yang ada di dalam diri orang dewasa gitu. Sisi inner child itu kadang menjadi positif, juga kadang jadi hal yang negatif gitu. Ya, walaupun mungkin memang aku banyak ngelihatnya tuh di sisi negatifnya gitu. Kalau di sisi buruknya, orang-orang yang menghadapi masalah itu biasanya inner child-nya keluar, dan itu tuh secara nggak sadar jadi berpengaruh sama entah sama lawannya atau sama lingkungannya, dan mereka sering nggak nyadar bahwa ada anak-anak yang juga kena dampaknya gitu, hal-hal yang kayak gitu. Balik lagi, aku pengen mengangkat hal yang dekat terjadi dengan manusia, dan aku merasa ketika aku bertumbuh di lingkungan orang-orang dewasa yang masih belum bisa berdamai dengan sisi anak kecilnya itu, dan itu sangat berdampak ketika aku sudah mau menginjak masa dewasa gitu. Aku ngerasa lebih banyak bersabar aja ya di sana gitu kan, ada detail-detail kecil yang aku gambar di sana gitu, kayak sebuah terapi sih bisa dibilang. Terapinya itu lebih ke misal ya, kalau misalnya aku lagi ngerasa marah sama diri aku sendiri, daripada aku harus merusak yang lain, jadi lebih baik aku menggambar sesuatu yang bisa kayak menekan kesabaran aku gitu loh, kayak oke, sabar, gambar lagi gitu. Jadi menikmati proses itu loh, proses kecil itu yang bikin aku jadi lebih kayak meditasi sih sebenarnya, lebih tenang kayak gitu. Walaupun emang itu perlu waktu ya. Jadi kayak ya itulah. Untuk prestasi yang baru-baru ini aku capai itu, aku ikut lomba EYFDC di Indonesia Fashion Week. Dari proses pembuatannya pun juga aku ngerasa ini benar-benar kayak art banget gitu, karena ada banyak eksperimen media yang aku coba di sana dengan kain perca kayak gitu. Ilabulo itu diambil terinspirasi dari makanan khas Gorontalo, yang memang itu bukan cuma tentang makanan biasa gitu, emang karena ada nilai sejarahnya di sana, jadi aku angkat itu. Ilabulo judulnya. Pendapat aku untuk Seeds for a Child itu tentu sangat pantas untuk didukung gitu, karena kan kalau anak kecil dapat ilmu-ilmu baru seperti itu pasti ada dampak baiknya gitu untuk dia bawa bertumbuh gitu kan, untuk bertumbuh gitu. Jadi menurut aku sangat mendukung programnya seperti itu, karena itu juga punya dampak positif. Dan tentu kan untuk dari seniman-seniman yang ada di Lucid Dream tidak hanya membawa tentang bidang melukis doang gitu, nggak mungkin. Misalnya kayak dari aku bisa bawa pengetahuan mengenai jahit-jahit itu secara manual atau gimana gitu. Jadi kayak ada banyak gabungan bidang-bidang seni yang bisa digabung di sana, justru jadi programnya lebih menarik dan lebih bermanfaat buat anak-anak. Aku sangat berharap Lucid Dream ini bakal terus bertahan, berkembang terus, dan punya dampak yang baik
entah untuk anak-anak, untuk semua lapisan masyarakat lah gitu, dan bisa memperkenalkan bahwa seni tidak hanya sekedar sebagai ornamen atau hiasan aja di masyarakat, tapi punya dampak yang lebih besar daripada itu gitu.